Ya, ya, ya. Halo adik-adik, senang sekali bisa berjumpa kalian kembali di sini. Tetap sehat dan semangat ya. Adik-adik, kita sudah memasuki minggu Advent ketiga loh. Itu artinya minggu Advent sukacita. Karena sebentar lagi Natal akan tiba. Adik-adik, ayo kita bersukacita, memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, dan mengerjakan aktivitas biak kali ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu menghadap-Mu, hendak mengucap syukur atas berkat-Mu di hari ini. Dan berterima kasih atas belas kasih-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan untuk mengikuti biak online. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai biak online. Berkatilah para pengajar yang akan menjadi perantara firman-Mu. Berkatilah kami pula agar bisa menerima dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki kepada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 19 sampai dengan 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang." Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasut yang pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik, pada masa Advent pekan ketiga, kita melambangkannya dengan lilin berwarna merah muda. Berarti kita memasuki masa Advent yang disebut Gaudete, yang artinya penuh sukacita. Sebab Mesias yang kita nantikan sudah semakin dekat. Seperti yang disabdakan hari ini, Yohanes Pembaptis menantikan Tuhan dengan penuh sukacita. Yohanes mengenal dan berjumpa pertama kali dengan Mesias ketika masih dalam kandungan Elisabet ibunya. Karena sukacitanya sampai dirinya melonjak kegirangan bahwa sesungguhnya Mesias itu sudah ada di antara kita semua.
Namun betapa disayangkan, orang-orang yang berharap dan menantikan Mesias itu tidak melihat dan tidak menyadarinya bahwa Mesias sudah ada di antara kita. Yohanes melihat Mesias bukan hanya dengan mata fisiknya saja, tetapi melainkan dengan mata hatinya. Begitu juga dengan adik-adik, kita harus mempersiapkan hati kita sebagai murid Kristus. Ayo adik-adik, di masa Advent ini kita memancarkan terang bagi sesama kita dengan terus melakukan perbuatan baik dan benar, dan menjadi terang bagi kita dimanapun kita berada, agar dunia ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, karena Mesias datang membawa keselamatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas. Aktivitas kita hari ini membuat pembatas buku seperti ini. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas lipat warna-warni, lem, gunting, mata-mataan, kertas segitiga. Nah, sekarang cara bikinnya gimana Kak Indri? Silakan. Kertasnya dilipat dulu berbentuk segitiga. Kita tekuk ke atas, kiri kanannya dilipat ke atas. Setelah dilipat ke atas jadi segitiga lagi, kita lipat ke bawah. Kiri kanan lipat ke bawah. Setelah lipat ke bawah lagi, kita buka, lipat ke samping, kiri kanannya juga lipat ke samping. Kemudian tarik ke atas, dilipat lagi ke bawah, agak sedikit menyamping. Setelah dilipat ke bawah, kemudian ditarik, dilipat ke bawah, lipat lagi ke bawah, kiri kanan juga. Nah, itu bisa dikasih kertas warna yang kecil, masukin ke dalamnya, jadi seperti itu. Kemudian dikasih mata, mulutnya dulu. Mulutnya ini bisa digunting dari kertas putih yang berbentuk segitiga, kertas polos. Setelah itu ditempel. Kanan kayak gini. Kemudian ditempel hidungnya. Setelah hidungnya, kita kasih tanduknya. Tanduknya ini kamu bisa jiplak di kertas putih hitam, nanti terus kamu potong jadinya seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini. Bagus kan? Tahu nggak kenapa kita bikin rusa untuk minggu Advent ketiga ini? Silakan Kak Indi dijelaskan. Karena rusa itu pada saat berada di alam liar, rusa akan selalu waspada dengan adanya pemangsa. Ia memiliki insting untuk dapat berpikir kapan waktu ia dapat berlari sedetik sebelum pemangsa itu mengejarnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus waspada seperti rusa itu
hal-hal yang jahat. Apa hal-hal yang jahat itu? Sifat malas, suka marah, dan yang sifat kita yang jelek-jelek lainnya. Nah, sudah dengar kan penjelasan dari Kak Idri? Bagus kan cerita Rusa? Kalau begitu, setelah selesai bikin aktivitasnya, adik-adik jangan lupa dikirim ke Instagramnya Biang Roh Kudus dengan hashtag Rusa Biang Roh Kudus Surabaya. Ditunggu ya. Selamat berkreasi. Tuhan memberkati. Yesus terang dunia, Dia dari sorga, jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksi-Mu dimanapun juga. Jadikan ku terang, oh Tuhanku, yang sinar akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Sampai ujung dunia. Adik-adik yang dikasihi Yesus, kalian semua telah mendengar sabda Tuhan tentang menjadi terang bagi sesama. Kakak harap kalian bisa menjadi terang bagi sesama kalian dimanapun kalian berada. Nah, jangan lupa kirimkan aktivitasmu ya. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman pada hari ini, dan sekarang kami akan menutupnya dengan doa. Kita memulai doa kita dengan membuat tanda kemenangan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Bapa karena kami boleh mendengar firman-Mu untuk bagi kami menjadi terang dimanapun kami berada. Biarlah terang kami menyinari di sekeliling kami, dan kami boleh menjadi terang di dalam keluarga kami, di lingkungan kami, teman-teman kami, dan juga kami boleh mengasihi semuanya itu untuk menjadi terang bagi-Mu. Bapa, semua ini kami serahkan kepadamu ya Bapa, kuatkanlah kami senantiasa. Utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menerangi kami, menjadikan kami menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Ya Bapa, kami serahkan doa kami, Bunda Maria, Bunda kami. Doakanlah kami dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.